Pada tutorial ini kita akan belajar mengimplementasi binary search tree dengan menggunakan bahasa C. Untuk memulai, kita membutuhkan library studio.h untuk input-output dan stdlib standard library untuk malloc atau memory allocation. Di sini baru ada template coding C, di mana kalau dijalankan akan keluar binary search tree. Untuk memulai, kita memerlukan sebuah struct yang dapat merepresentasikan sebuah tree, di mana terdapat sebuah variabel untuk menyimpan value, bisa dalam bentuk integer, float, string, ataupun karakter, dan juga representasi dari anak kiri dan anak kanan. Jadi di sini kita memiliki struct node yang memiliki integer key untuk value-nya, dan ada struct node left, pointer left, dan struct node right untuk anak kiri dan anak kanan yang berbentuk pointer. Berikutnya kita akan membuat suatu fungsi untuk memesan alamat kosong di komputer atau di memori untuk node baru yang akan dibuat atau dipush ke dalam tree yang ada. Jadi di sini kita bisa buat struct node bintang new node sebagai nama fungsi, dan yang dikirim adalah x. Lalu kita pesan memorinya, struct node bintang current new node sama dengan struct node bintang malloc dari stdlib size of kita pesan memori sebesar dari struct node. Setelah itu kita assign current new node ke assign key-nya, value dari key dengan value yang dikirim dari pemanggil fungsi tersebut, dan kita buat pointer left jadi 0 dan pointer right juga menjadi 0. Setelah itu kita return tersebut ke pemanggil. Jalankan, oke, tidak ada error, bagus. Sekarang kita akan menciptakan sebuah fungsi insert. Fungsi insert digunakan untuk mempush atau memasukkan data baru. Nah, pada fungsi ini terdapat dua parameter. Parameter pertama adalah root, yaitu existing tree yang kita miliki, dan integer x, yaitu value baru yang kita ingin push. Berikutnya adalah dilakukan pengecekan apakah root yang ada masih nol atau tidak. Jika rootnya masih nol, maka kita bisa langsung return new node x, yaitu value yang kita push. Nah, baris ini diilustrasikan dengan case nomor 1 di atas. Pada saat rootnya ternyata masih nol, masih kosong, maka kita akan membuat node baru dan langsung memasukkan kepada tree yang masih kosong ini. Nah, baris struct current new node sama dengan struct node malloc akan menciptakan sebuah pointer, sebuah address dengan representasi node tree seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan value yang dikirim, yaitu 50, ke dalam node, dan kita buat left-nya sebagai 0 dan right-nya juga sebagai 0. Setelah itu kita return current new node-nya ke pemanggil, sehingga yang akan dikembalikan adalah tree yang sudah terisi seperti ini. Nah, jika ternyata tree-nya itu tidak nol, seperti kasus kedua seperti ini, maka kita harus menentukan apakah 20 yang dipush ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Oleh karena itu, kita harus memasukkan sebuah selection jika nilai x, yaitu si 20, lebih kecil dibandingkan dengan root ke key, yaitu 50,
maka root ke left adalah diinsert dengan root ke left, value tersebut. Jadi di sini kita melakukan recursive. Tapi jika x-nya ternyata lebih besar dibandingkan dari key, maka root ke right sama dengan insert root ke right, x. Lalu kita return rootnya. Nah, oleh karena itu pada saat 20 di push, tentunya baris pertama tidak jalan karena rootnya tidak nol. Oleh karena itu jalan fungsi else if yang baris kedua. Apakah x yaitu 20 lebih kecil dibandingkan dengan 50? Ternyata ya betul. Karena itu root ke left yaitu ini, kita masukkan insert root ke left ke x. Oleh karena itu dilakukan recursive, pemanggilan insert lagi. Nah, root ke left kalau kita lihat ternyata masih kosong. Di sini masih kosong. Oleh karena itu dipanggil fungsi pertama yaitu if root sama dengan 0, return new node x. Nah, dilakukanlah proses seperti yang pertama tadi. Oleh karena itu di sini kita masukkan angka 20 dan ini menjadi 0 dan ini juga menjadi 0. Oh ya, di sini sudah 0 ya sebelumnya ya. Karena proses yang pertama tadi. Nah, itu adalah proses yang terjadi jika kita melakukan proses pengecekan else if x lebih kecil root key. Nah, sebagai contoh kedua juga dapat dilihat di sini plus 30 masuk sebagai kasus case yang ketiga ini. Plus 30 masuk ke root, ternyata 30 itu lebih kecil dibandingkan 50. Oke, karena itu dia menjalankan baris kedua. Dia akan menuju ke kiri, dan di proses ini dilakukan pengecekan lagi apakah 30 lebih kecil dari 20. Ternyata tidak. Oke, karena tidak maka dilakukan pengecekan yang kedua, yaitu apakah 30 lebih besar dari 20. Nah, ternyata iya. Oleh karena itu, karena lebih besar dari 20, maka 30 akan di push ke kanan dari 20. Sehingga ada di sini. Ini 0 ya. Masing-masing ini memiliki value 0. Nah, begitulah fungsi insert dari binary search tree. Fungsi berikutnya adalah print all, yaitu untuk mencetak semua node yang ada dalam sebuah tree. Dapat dilihat contohnya di sebelah kanan terdapat binary search tree dengan 7 node. Nah, kita ingin mencetak semua dari node dari tree ini dalam urutan infix, yaitu berurutan dari 3, 5, 8, 10, 12, 15, dan 19. Karena itu kita buat fungsi print all terima root if root sama dengan 0, sehingga kita return. Tapi jika tidak, kita recursive memanggil left, kita printf isinya sebagai print infix key, dan kita recursive ke kanan. Oke, semua fungsi yang kita butuhkan untuk insert dan view atau print sudah jadi. Sekarang kita bisa memulai memasukkan data kepada tree. Sebelumnya kita harus membuat root terlebih dahulu, yaitu tree yang masih kosong. Nah, setiap kali kita mau insert, kita bilang root sama dengan insert root,
10. Artinya apa? Root yang kita miliki yang awal itu yang masih kosong akan diisi atau di reassign dengan value dari hasil pemanggilan fungsi insert. Nah, dapat dilihat di atas bahwa insert itu tadi mana akan mereturn root yang sudah ditambahkan node yang baru, node yang new node ini. Oleh karena itu, setiap kali penambahan node baru, root ini akan diperbarui dengan node tambahan tersebut. Nah, di sini terdapat dua parameter ya, root existing kita yang sekarang dan juga angka yang mau kita push ke dalam node dan juga ke dalam tree yang ada. Nah, jika semua data ini di-push kepada tree, maka inilah hasil tree-nya. 10 sebagai root dan sisanya disorting, lebih kecil sebelah kiri, lebih besar sebelah kanan. Nah, setelah itu kita bisa print all semua data ini dan hasilnya akan berurutan karena kita print dengan metode infix. Jalankan fungsinya. Nah, dapat dilihat 3, 5, 8, 10, 12, 15, dan 19. 10, 12, 15, 19. Ya, benar ya. Nah, begitulah cara insert dan print dalam binary search tree. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai fungsi free all, yaitu sebuah fungsi untuk menghapus semua node yang ada di dalam sebuah tree. Parameternya kita perlu untuk menerima root. Lalu dicek jika memang root sudah null, maka kita return null. Lalu di setiap tree left dan right kita akan bilang free all, dia akan secara rekursif di free ke left, root ke right, free all, left, right, free. Dan dengan fungsi ini, semua node yang ada akan dihapus dari tree. Caranya adalah kita bisa buktikan dengan kalau kita panggil print all 2 kali, maka hasilnya adalah terdapat 2 sequence dari tree tersebut, 3-19 dan 3-19. Tapi kalau kita panggil free all di tengah, root sama dengan free all dari root. Maka pada saat print kedua, datanya adalah kosong, tidak ada. Nah, itu membuktikan bahwa free all kita telah jalan dan semua node telah dihapus.